Mungkin banyak netizen yang berpikiran negatif aja sama orang yang memutuskan untuk child free. Ada juga yang emang gak suka anak kecil. Ya, Ada juga yang dia ngerasa kalau punya anak akan ganggu kerjaan gua. ya. Keputusan orang kan beda-beda. Mungkin ada juga yang kalau kayak aku nih, aku tuh sebenarnya salah satu orang yang nggak suka diganggu. Bendera, kaget banget. Ini kan kita udah pindah topik nih. Iya, tapi benderanya bisa nggak sih dicopot tuh, kan udah nggak 17-an. Bisa nanti aku minta Mang Amir copot. Oke, bahas apa kita hari ini? Kita mau bahas tentang child free. Buat yang belum tahu child free itu apa? Ntar dulu. Kamu tahu kenapa akhirnya topik ini mencuat? Karena ada salah satu artis yang memutuskan ya. Betul, karena ada salah satu influencer Oh, influencer. yang dia tuh ya bisa dibilang influencer lah, dia followersnya banyak kayaknya. Dia tuh ngomong di YouTube apa di mana kalau nggak salah deh. Dia memutuskan untuk child free. Oke. Child free itu apa? Silakan jelaskan. Child free itu adalah keputusan yang diambil oleh suami dan istri untuk tidak mempunyai anak. Benar, baik anak kandung Ataupun anak anak adopsi. tiri, anak adopsi. Iya. Jadi Gitu. benar-benar child free gitu. Tapi ini beda ya sama orang-orang yang belum bisa punya keturunan, ya kan? Iya, benar. Emang ini keputusan gitu, keputusan yang diambil. Betul. Dan ini sebenarnya istilah ini tuh udah lama ya. Apalagi di barat ya. Iya. Di luar tuh Udah ada bukunya juga di luar. buku apa tuh? Ada, pokoknya aku sempet baca tentang child free. Oh gitu. Psikologis tentang child free. Ya emang jadi udah banyak yang menganut paham inilah di luar. Dan di Indonesia juga sebenarnya udah banyak gitu. Tapi karena influencer tersebut Baru secara bersuara. gamblang dia bersuara kalau gue child free, nah mungkin banyak terjadi pro kontra lah Iya. di situ di antara masyarakat. Iya. Oke, sekarang kita bahas sebenarnya kenapa dulu deh, kenapa seseorang bisa Child free. Iya bisa Memutuskan child free, untuk child bisa free. memutuskan untuk child free dia tuh. Oke, kalau aku ya, kalau misalkan mungkin banyak netizen yang berpikiran negatif aja sama orang yang memutuskan untuk child free. Oke. Karena dibilangnya nggak bersyukur, egois, atau bisa juga pengen seneng-seneng aja gitu. Oke. Tidak berani untuk bertanggung jawab gitu. Oke. Sebenarnya itu keputusan besar yang diambil oleh suatu pasangan kalau menurutku, dan yang aku baca di potongan buku yang diciptakan oleh aku lupa siapa, itu keputusan yang besar gitu, karena mempunyai anak adalah suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pasangan tersebut gitu. Betul. Dan tanggung jawabnya harus sangat besar. Ya. Ya kan, aku juga dulu sempat menjadi orang yang bingung sama orang-orang yang menunda punya anak, bahkan apalagi sampai child free gitu. Karena satu, aku suka banget sama anak-anak. Aku suka banget sama anak kecil, dan aku adalah salah satu orang yang pengen punya anak lebih dari satu untuk saat ini gitu. Nah, tapi setelah aku lebih dewasa dan juga mengerti banyak hal, aku jadi makin paham. Apalagi sekarang aku udah mulai merasakan kehamilan, aku paham kalau nggak gampang gitu. Betul. Apa maksudnya nggak gampang, punya anak tuh nggak gampang? Punya anak tuh nggak gampang. Dari hamil aja tuh, dari baru hamil aja tuh udah nggak gampang gitu. Karena satu, menyangkut psikologis kita. Jadi benar-benar harus menyiapkan mental yang mungkin nggak semua orang pengen gitu. Iya. Nah terus kalau menurut aku child free tuh ada baiknya juga, maksudnya bukan ada baiknya, apa ya, diambil sama satu pasangan, karena satu, dia itu nggak berani, bukan nggak berani, gimana ya, maksudnya dia belum mau untuk bertanggung jawab atas suatu hal gitu loh. Karena punya anak itu berat gitu. Kita harus finansialnya harus oke, ya kan, meskipun finansial itu relatif gitu, tapi kan tetap kita harus membiayai
nggak cuman 2 kepala, tapi mungkin bisa 3 sampai 4 sampai 5 gitu kan. Jadi kita harus benar-benar punya finansial yang benar. Kita tuh harus ngeplan gitu. Harus punya financial planner gitu. Terus juga yang dibahas oleh psikolog apalagi ya aku lupa. Pokoknya ya intinya emang mereka itu bukan karena hal negatif, tapi emang yang belum mereka siap lakuin gitu. Oke. Kalau aku kan sebelum ini aku baca juga kan tentang child free. Aku pengen tahu sebenarnya penyebabnya apa sih. Mereka tuh memutuskan untuk child free. Kalau aku lihat yang pertama alasannya ada di finansial. Mereka visioner dan sadar diri kalau mereka kalau punya anak gue harus spend sekian dan gue belum mampu gitu. Iya benar. Gue nggak mampu. Akhirnya itu dia memutuskan untuk child free. Dan masih banyak alasan lagi, misalkan dia nggak yakin sama lingkungan. Kayak lingkungannya nggak ideal untuk membesarkan seorang anak gitu. Betul. Dari fasilitas pendidikan, dari fasilitas medis segala macam. Ada juga yang emang nggak suka anak kecil. Ada juga yang dia ngerasa kalau punya anak akan ganggu kerjaan gua. Ada juga yang ngerasa ini bumi udah terlalu penuh, kayaknya gua nggak perlu deh. Benar. Gua nggak perlu untuk punya anak lagi gitu. Dan kalau yang aku lihat ya, kan banyak yang mencemooh child free tuh egois ya. Tapi kalau dari alasan-alasan ini sebenarnya mereka nggak egois menurut aku ya. Mereka mau yang terbaik untuk diri mereka dan sekitarnya gitu loh. Dan untuk keluarga kecilnya. Iya, dan kalau misalkan mereka emang ngerasa nggak siap dan mereka ngerasa nggak ideal segala macam untuk punya anak dan mereka memutuskan untuk nggak punya anak, ya it's fine dan keputusan yang bijak menurut aku. Ini juga pasti banyak banget pendapat orang-orang di luar sana, termasuk kalian yang nonton, pro kontra juga sama pendapat kita ya. Tentunya kita nggak bahas dari sisi agama, karena itu silakan keyakinan masing-masing. Kalau agama kita lebih ke personal aja nih, manusianya gitu. Pakai logika. Benar. Dan itulah penyebabnya banyak banget child free itu. Nah, aku sempat baca juga masalah dampak. Ini aku nggak tahu si situsnya ini memang apa ya, maksudnya dia bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Tapi dia bilang wanita yang child free resiko kanker payudara lebih besar. Karena ketika menyusui itu dia menurunkan resiko kanker payudara katanya. Oh iya, setahu aku juga gitu. Jadi kalian kalau masalah itu, gue juga nggak bisa bilang benar atau enggak, bisa di recheck sendiri ya. Oke. Sekarang berarti menurut kamu fine aja child free? Fine aja, karena keputusan orang kan beda-beda. Mungkin ada juga yang kalau kayak aku nih, aku tuh sebenarnya salah satu orang yang nggak suka diganggu. Aku gini, misalkan aku aja punya satu plan, tiba-tiba di plan tersebut di plan tersebut ada hal yang gak sesuai sama rencana aku, itu aku bisa rungsing. Makanya aku waktu mau hamil atau mau menikah atau memutuskan untuk punya anak, itu aku benar-benar pikirin. Karena di saat kita punya anak, kita udah gak bisa sendiri lagi. Betul. Punya me time aja tuh mustahil gitu, jarang gitu. Meskipun bisa aja, tapi kan itu kita pasti punya rasa keibuan yang gak mau ninggalin anak kita gitu. Makanya itu benar-benar harus dipikirin banget. Kalau buat orang yang seperti aku ya, jadi itu hal yang ya keputusan orang aja, beda-beda. Kalau misalkan memang ada, kan kalau sesuatu hal itu pasti ada sebab dan akibat, ya kan. Nah, ya asal mereka bisa menerimanya gitu. Betul. Jadi, ya kan. Bener-bener. Aku mau ngasih tahu juga yang aku baca. Jadi kenapa ini menimbulkan pro kontra? Karena ini adalah sesuatu yang berseberangan sama budaya yang kita pahami sekarang, gitu loh. Karena orang-orang banyak yang nikah untuk punya anak, salah satunya untuk meneruskan keturunan, gitu loh. Sedangkan ada orang yang tidak berpikiran seperti itu, ada pasangan yang tidak berpikiran seperti itu. Mereka tuh tujuan nikahnya lain, bukan cuma punya anak gitu loh. Mereka mungkin, aku nggak tahu yang di pikiran mereka juga ya. Mungkin mereka ngebangun keluarga berdua, terus
ya segala macam lah gitu. Nah, jadi budaya yang kita pahami ini atau culture yang kita pahami itu menitik beratkan kalau menikah adalah untuk punya anak. Sedangkan nggak semua pasangan seperti itu. Terus ada yang nanya nih misalnya, ya terus ngapain dong nikah kalau nggak mau punya anak? Nah mungkin mereka yang ngomong seperti itu udah tertanam banget budaya tersebut, gitu. Jadi mereka nggak bisa menerima paham-paham lain yang kalau menikah tuh bukan cuma untuk punya anak. Nah, pertanyaannya, bisa tetap bahagia nggak? Bisa lah. Benar, bisa. Menurut aku juga bisa. Karena komunikasinya asal bagus. benar. Terus ya mereka punya tujuan yang lain dan itu bukan punya anak, ya mereka kejar aja tujuan tersebut. Ya insya Allah mereka akan happy juga. Iya. Kalau aku juga nikah bukan tujuannya bukan punya anak kok. Aku udah pernah bahas kan sama kamu. Udah. Kalau pernikahan itu tujuannya bukan untuk punya anak. Anak itu bonus dari Allah. Yeah. Anak itu buah hati yang diciptakan oleh kita gitu kan. Yeah. Jadi sebenarnya emang tujuan pernikahanku sama sekali bukan karena untuk punya anak. Nah, aku punya anak emang pengen, tapi tujuanku menikah bukan untuk punya anak. Gitu. Jadinya bisa juga dipisahkan gitu antara tujuan menikah dan punya anak, karena menurut aku pernikahan itu hubungan kita gitu. Jadi anak tuh emang bonus aja, dan katanya kan apa tuh? Dan anak itu kan katanya bisa mempererat hubungan kita. Sebenarnya ada iyanya ada enggaknya juga. Karena kan ya pokoknya yang harus difokuskan di pernikahan itu adalah hubungan kita berdua. Jadi mau nanti ada anak pun bukan bertiga tapi berdua. Nah sama anak tuh menurut aku pisah lagi. Gitu. Maksudnya hubungannya. ya Maksudnya caranya kayak komunikasi kita berdua beda, komunikasi kita berdua sama anak beda, komunikasi antara aku sama anak atau kamu sama anak juga berbeda. Jadi masing-masing gitu. Ya. Kalau misalkan kita satu visi sih oke-oke aja ya. Maksudnya child free. Misalkan dari awal kita memutuskan untuk child free, aku setuju kamu setuju, oke lah gitu. Nah mungkin banyak yang bertanya, gimana kalau antara pasangan ini salah satunya nggak pengen child free. Si suami istri misalnya suaminya pengen punya anak tapi istrinya pengen child free. Nah menurut kamu gimana? Itu menurut aku malah membuat konflik sih. Karena ya keputusan yang berbeda itu, apalagi itu suatu keputusan yang besar itu sangat mempengaruhi hubungan rumah tangga gitu. Jadi kalau misalkan emang hal tersebut tidak disetujui oleh kedua belah pihak, itu akan jadi bumerang untuk pernikahannya. Apalagi kalau laki-laki yang mau banget punya anaknya. Kita nonton salah satu drama Korea ada juga hal yang begitu. Emang apa dulu? Itu loh yang love marriage apa sih? Iya. Nah, ya kan? Oh iya. Nah, itu kan juga jadi dampaknya perselingkuhan. Iya. Iya kan? Karena emang dia pengen banget punya anak nih si cowoknya, tapi ceweknya nggak mau gitu karena karir banget ceweknya. Ya kan? Dan mungkin dia punya keputusan lain-lainnya gitu. Akhirnya cowoknya selingkuh. Jadi bisa ngelit ke berbagai macam permasalahan baru justru ya. Iya, gitu. Nah, kalau menurut aku masalah perbedaan pendapat antara suami istri ini sebenarnya agak rumit juga sih. Iya, benar. Kita nggak bisa nyalahin dua-duanya, tapi kita juga bisa menyalahkan dua-duanya. Kenapa aku bilang bisa menyalahkan dua-duanya? Karena seharusnya keputusan atau pemikiran ini tuh diobrolin sebelum menikah. Iya. Harus gitu loh. Jadi nggak tiba-tiba udah nikah terus, kayaknya gue nggak mau punya anak deh. Salah satunya pasti yang mau punya anak kaget, hah? Kok tiba-tiba gini? Kenapa dari dulu nggak diomongin? Nah itu mungkin bisa jadi pengalaman dan pelajaran buat kalian yang mau menikah. Kalau misalkan kalian punya pemikiran child free, bisa diomongin dulu sebelum menikah ke pasangan kalian ya. Iya, betul. Karena itu bisa berujung kacau balau tuh. Iya. Aku juga tipe orang yang memikirkan worst case banget. Nah jadinya sebelum nikah aku ngobrolin banget sama Adi gimana kalau seandainya amit-amit aku gak bisa punya anak. Jadi makanya aku sangat memprioritaskan pernikahan itu tidak untuk punya anak. Makanya aku tuh ada pembahasan tersebut sama Adi karena aku tahu gitu loh
worst case tersebut gitu, kayak aku nggak bisa punya anak atau sebaliknya gitu. Jadi kita pas di saat kita udah menikah kita sudah bisa siap gitu sama hal tersebut. Jadi itu nggak yang bikin kericuhan di rumah tangga kita nantinya gitu. Bener, dan itu dia suami istri harus kompak, harus satu visi, karena ketika mereka anggaplah mereka satu visi ya, sudah memutuskan untuk child free. Setelah dia memutuskan untuk child free, itu pasti banyak pro kontra di hidupnya. Banyak yang nyerang dia, termasuk keluarga gitu loh. Entah keluarga cowok atau cewek, segitu masih keluarga, belum temen-temennya. Nah, itu yang jadi kalau misalkan udah kompak, udah solid, bisa ngadepin cemoohan-cemoohan itu gitu loh. Nah, kebanyakan yang aku baca, kebanyakan child free itu ketika disulut, oh kenapa nggak punya anak dong segala macem, egois lu segala macem. Nah itu tuh yang child free tuh seharusnya membalasnya tuh tenang. Ada beberapa yang mereka tersulut emosi, akhirnya loh kok lu bilang gue egois, harusnya lu bilang gue nggak egois. Kalau misalnya gue punya anak, gue egois dong, karena dunia ini sudah gini gitu loh. Makanya sebenarnya kan itu perbedaan pendapat gitu. Sebenarnya kita juga sebagai orang yang mungkin ada partner kita atau teman terdekat kita atau keluarga kita yang child free atau memutuskan untuk tidak mempunyai anak atau bahkan belum bisa mempunyai anak, itu tuh sebenarnya kita nggak punya wewenang untuk nanya hal tersebut gitu. Kayak misalkan kita baru menikah, kita melihat teman kita baru menikah, itu tujuannya udah langsung gimana, udah isi belum, itu tuh takutnya menyakiti hati mereka, menyinggung. Makanya sebenarnya hal-hal sensitif itu seharusnya tidak dipertanyakan untuk siapapun, mau deket banget sedekat nadi, mau adik kita, kakak kita, anak kita, itu sebenarnya nggak harus kita tanyakan hal-hal sensitif seperti itu, kecuali mereka membuka perbincangannya duluan, membuka pembicaraan tentang hal tersebut. Kalian baru boleh kasih masukan gitu, atau kalian ditanya apa baru kalian jawab gitu. Jadi jangan sampai menyinggung hal yang sensitif gitu loh. Bener, aku aja emang agak segen sih kalau mau nanya masalah itu. Kayak udah isi belum atau gak mau nambah lagi, gue takut takut menyinggung gitu loh. Nah ini aku lihat juga Ernest tuh ngomong ini bagus banget sih, karena makanya aku catat tadi. Jadi dunia ini itu nggak butuh orang banyak, lagi nggak butuh orang banyak dengan keadaan seperti ini. Dunia itu butuh orang-orang yang happy. Jadi kalau misalkan dengan sebuah pasangan memutuskan untuk child free, mereka happy, ya why not? Kenapa enggak gitu loh. Dan aku pas nonton dia di Instagram tuh, wih bener juga ya. Jadi buat temen-temen, bisa jadi yang nonton ada yang child free, bisa jadi ada yang kontra juga sama child free. Kalau misalkan dari aku pribadi, ya saling menghargai aja lah sesama manusia. Betul. Kita nggak usah ngebahas dari agama ya, karena agama dosa itu urusan masing-masing. Betul. Kalau kamu? Aku juga belum cerita waktu itu kan, waktu pas kita sebelum tahu aku hamil, Oma sama Bunda sempat ngasih tahu ke kita kalau bisa punya anaknya ditunda dulu, karena yang ingat nggak yang di rumah Iyu? Oh iya. Karena kondisinya lagi seperti ini gitu. Mereka benar juga gitu, maksudnya karena Bunda merasakan melahirkan di saat pandemi, di tengah pandemi gitu kan. Yang rasanya tuh nggak enak. Satu, dia nggak bisa ditemenin suaminya, karena waktu itu swab masih susah. Jadi Yanda nggak bisa masuk. Karena Bunda sesar kan, Yanda gak bisa masuk. Tapi kan sekarang alhamdulillahnya udah boleh ditemenin sama suami. Nah makanya Bunda tuh kasih masukan itu, Omah juga. Karena emang melahirkan dan punya anak di tengah pandemi itu cukup merepotkan. Bukan merepotkan aja, tapi bisa menguji mental kita gitu sebagai ibu dan ayah gitu kan. Makanya mereka sempat ngomong gitu. Tapi alhamdulillahnya pas mereka ngomong itu di saat aku udah hamil. Tapi kita belum tahu kalau aku hamil, ya kan. Makanya kalau menurut aku segala sesuatu itu balik lagi, orang tuh bisa punya keputusan masing-masing yang harus kita hargain. Mau mereka punya anak, mau mereka nggak punya anak, memutuskan anak 1 atau 2, itu nggak masalah sama sekali gitu. Jadi jangan sampai kita ikut campur
akan hal yang sangat sensitif ini gitu. Kalau misalkan kita punya beda pendapat, boleh aja karena kan manusia bebas berpendapat. Tapi kalau misalkan emang kalian ingin berpendapat karena sayang sama orang tersebut, nggak usah dikeluarin, cukup doain aja gitu. Betul. Karena itu hal yang sangat sensitif. Anak tuh sensitif banget loh gitu. Sama kayak duit ya, Iya. sensitif ya. Berarti ya boleh berpendapat tapi jangan sampai pendapatnya kita keluarkan sehingga menyinggung. Iya. Mungkin Menyakiti kita perasaan orang tersebut. menyakiti. Mungkin bisa pada waktu yang tepat dan bahasa yang tepat, timingnya tepat, mungkin bisalah ngobrol. Iya. Jadi tergantung situasinya itu juga. Iya, tapi jangan sampai kita jadi melompati orang tersebut gitu loh untuk ngasih Iya, iya. nasihat dan sebagainya. Iya, karena mereka juga ngambil keputusan itu juga pas udah mikir matang. Iya, dan udah pasti butuh kekuatan, tau nggak? Dan mereka butuh support juga loh. Iya, benar. Mereka nggak bisa ditekan kanan kiri atas bawah juga. Waduh, dari keluarga, dari temen, belum dari tante, om. Wah, gue kebayang bisa gila sih itu kayaknya. Iya, makanya harus kuat mental banget ya sebenarnya kalau Iya, mengambil keputusan apapun yang beda banget nih dari sudut pandang orang lain gitu. betul.